Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. 8 pesan Rasulullah kepada muslimah. Ada beberapa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada muslimah. Seperti diketahui, wanita memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang besar kepada kaum wanita, sehingga beliau menyampaikan pesan-pesan khusus bagi muslimah. Berikut beberapa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada muslimah. Pertama, soal perceraian. Seorang istri tidak boleh mengajukan gugatan cerai atau khulu tanpa adanya alasan yang jelas. Demikian juga, tidak boleh seorang istri meminta suaminya yang melakukan poligami untuk menceraikan istrinya yang lain, sehingga dia memiliki suaminya sepenuhnya. Siapapun perempuan yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan, maka haram baginya wewangian surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dalam hadis lainnya dijelaskan, tidak dihalalkan bagi seorang wanita menuntut talak saudaranya agar dia dapat menggantikan tempatnya. Sesungguhnya baginya adalah apa yang ditakdirkan untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dilarang mentato, mencukur alis, dan mengikir gigi. Allah melaknat wanita pembuat tato dan yang bertato, wanita yang dicukur alis dan dikikir giginya dengan tujuan mempercantik diri mereka, merubah ciptaan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Allah melaknat wanita penyambung rambut dan yang disambung rambutnya, dan wanita pembuat tato dan yang bertato. Hadis riwayat Bukhari. Maka Nabi melarang mentato kulit, menyambung rambut, serta namas, yakni mencukur atau mencabut seluruh alis. Ketiga, dilarang menyerupai laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang muslimah menyerupai laki-laki, dan begitu pun sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang lelaki menyerupai perempuan, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, tidak boleh berlebihan dalam berkabung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang muslimah berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 malam, kecuali yang meninggal adalah suaminya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit di atas 3 malam, kecuali bagi suaminya. Maka wanita itu boleh berkabung atas suaminya selama 4 bulan 10 hari. Dan dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan, dilarang juga menampar-nampar pipi, merobek saku, dan berdoa seperti orang jahiliyah atas kematian seseorang atau keluarganya. Maksudnya adalah menghujat Allah atas kematian seseorang. Bukan bagian dari kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah ketika ditimpa musibah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, hindari bergaul dengan lelaki lain di jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita bergaul dengan lelaki di jalan, yaitu ketika wanita tersebut keluar dari masjid. Diriwayatkan dari Hamzah bin Abi Usaid al-Ansori dari ayahnya, Abu Usaid al-Ansor radhiyallahu anhu, bahwasannya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau sedang keluar dari masjid dan melihat laki-laki dan perempuan bercampur baur di jalan. Lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para wanita, "Mundurlah, sesungguhnya bukan hak kalian berjalan di tengah jalan,
hendaklah kalian berjalan di pinggir jalan. Abu Usaid al-Ansori radhiyallahu anhu berkata, maka para wanita mendekatkan dirinya ke tembok sampai-sampai baju mereka terkait tembok karenanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, perintah sholat, puasa, dan taat pada suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan bagi wanita yang menunaikan kewajibannya mentaati suaminya dan menjaga dirinya dari maksiat akan masuk surga. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa sungguh-sungguh di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang diinginkannya. Ketujuh, menjaga atau memelihara rumah dan barang-barang milik suaminya. Wanita itu penjaga rumah dan wali dari suaminya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa salah satu tanggung jawab wanita atau istri adalah menjaga rumah suaminya dan anak-anaknya. Seorang istri akan mempertanggungjawabkan atas amanah tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ketahuilah kalian semua adalah pemimpin, pemelihara, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri adalah pemelihara rumah suami dan anak-anaknya. Budak adalah pemelihara harta tuannya dan ia bertanggung jawab mengenai hal itu. Maka camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dituntut dimintai pertanggungjawaban tentang hal yang dipimpinnya. Kedelapan, hendaknya gemar memberi hadiah kepada tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada para wanita agar memperlakukan tetangga dengan baik, yakni dengan memberikan kepada tetangga hadiah apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai kaum muslimat, wanita Islam, janganlah seseorang tetangga itu meremehkan pemberian untuk tetangganya, sekalipun yang diberikan hanya berupa kaki kambing. Demikianlah 8 pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada muslimah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.